Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miza Novianti, saya dari Fakultas Sastra Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video untuk penunjang nilai ujian tengah semester saya di mata kuliah penelitian ilmiah. Jadi, kita langsung masuk ke dalam pengertian debat, jenis-jenis, unsur, serta aspeknya. Di sini pengertian debat adalah suatu kegiatan argumentasi antara dua belah pihak atau bisa juga lebih, maupun perorangan ataupun kelompok. Jenis-jenis debat yaitu debat parlemen atau majelis yang memiliki tujuan untuk memberikan atau menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu dan setiap anggota ingin mengungkapkan pandangan atau pendapatnya. Terus ada debat pemeriksaan ulangan. Ini bertujuan untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang satu sama lainnya berkaitan, sehingga menyebabkan setiap individu yang diberikan pertanyaan menunjang posisi yang ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. Dan ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Memiliki tujuan untuk memberi kesempatan bagi kedua tim pembicara untuk mengungkapkan kepada audiens beberapa argumen yang membantah atau menunjang suatu ulasan. Dan di sini ada unsur-unsur debat. Yang pertama, ada unsur debat, materi debat, yaitu meliputi tema, tujuan, tahapan, dan tata tertib. Yang kedua, ada personalia debat, yaitu meliputi panitia, moderator, pihak pendukung, pihak penyangga, juri, publik, penyedia dana, dan notulen. Dan yang terakhir, fasilitas debat, yaitu meliputi lingkungan, ruangan debat, sound system, media, meliputi sarana dan prasarana. Pada soal ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai diskusi. Jadi diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat dua orang ataupun lebih yang tujuannya untuk mencari kesepakatan pendapat. Terus unsur-unsur diskusi ini meliputi satu, unsur manusia, jadi pemimpin atau moderator diskusi, penyaji atau narasumber, pemasaran, pembicara, notulis, dan sekretaris, dan peserta diskusi. Jadi ada unsur materi juga meliputi seperti topik, diskusi atau permasalahan, dan tujuan atau sasaran. Terus yang terakhir, unsur fasilitas seperti ruangan, tempat, perlengkapan untuk diskusi, kayak contoh meja, kursi, papan, tulis, sama kertas, pensil, kayak gitu kan ya. Dan ini langkah-langkah diskusi, yaitu satu, harus memiliki peserta yang minimalnya itu berjumlah 4 orang, minimal 4 orang tuh. Terus yang kedua, memiliki topik pembahasan yang akan didiskusikan. Yang ketiga, adanya saling tukar pendapat. Yang keempat, memiliki ruangan untuk melakukan diskusi. Dan yang terakhir, dalam melakukan diskusi harus ada moderator. Ini adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dialihkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Dan dalam berdiskusi kita juga harus memahami etika berdiskusi ya. Jadi meliputi memahami ketentuan diskusi, memimpin diskusi dengan tenang dan sabar dan tidak memihak dan tidak terbawa oleh emosi, menghargai setiap pendapat yang ada meskipun pendapat tersebut berbeda dengan dirinya. Terus menggunakan bahasa yang baik, efektif, dan sopan. Terus di sini ada mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam diskusi. Selanjutnya kita memberikan kesimpulan dari pendapat yang sudah dikemukakan oleh para peserta diskusi serta bersikap bijaksana, tegas, disiplin dalam menghadapi segala yang terjadi selama diskusi berlangsung. Oke, kayak gitu jadinya etika berdiskusi. Jadi yang terakhir itu ada pertanyaan perbedaan debat dengan diskusi. Apa sih perbedaannya? Jadi di sini diskusi itu tujuannya untuk mencari penyelesaian topik secara bersama. Pendapat disampaikan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci, semuanya dalam satu pihak. Moderator bertugas untuk mengontrol diskusi. Hasilnya didapat dari mufakat adanya keterbukaan tanya jawab. Terus kalau debat apa sih? Terus kalau debat itu tujuannya untuk mendapatkan kemenangan. Terus
pendapat diutarakan untuk menguatkan pendapatnya dan menjatuhkan pendapat pihak lain. Yang terus selanjutnya itu ada pihak afirmatif dan negatif. Terus moderator hanya sebagai penengah. Terus hasilnya didapat dari pengambilan suara. Dan terakhir terbatasnya tanya jawab. Itu perbedaan diskusi dan debat. Oke. Untuk video kali ini mohon maaf jika banyak kesalahan dan sekian video kali ini dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan video ini semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran